ada di San Diego Hills, ada lagi mana itu yang di Karawang, apa itu namanya itu ya. Ada di San Diego Hills, ada lagi mana itu yang di Karawang, apa itu namanya itu ya, in memorial apalah gitu ya. Ya, yaitu sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang pengen kuburannya eksklusif ya. Ya, meskipun sebetulnya itu secara fikih enggak ini, karena kuburan itu sekian tahun harusnya gantian. Maksudnya ya gantian lah gitu ya, gantian. Ntar kalau kayak gitu lama-lama seluruh bumi jadi kuburan. Ya. Padahal kalau di kita bertadkirah itu kemungkinan besar setiap jengkal tanah di muka bumi ini ya mesti ada orang matinya. Ya, artinya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini 2000 tahun yang lalu, kira-kira Cilengsi ada orangnya enggak? 2000 tahun yang lalu. Kayaknya ada. Harusnya ada. Iya, bisa jadi kuburan. Makanya kan kalau cerita Nabi Khidir kan gitu. Beliau kan karena umurnya panjang, ketika datang ke sebuah kota ramai. 500 tahun lagi datang sudah jadi lautan. Awalnya kota, tapi 500 tahun kemudian sudah jadi lautan. Itu akan terjadi di setiap wilayah. Ya, nggak usah lama-lama 500, 200 saja mesti udah berubah itu. Ya, udah berubah. Jadi ini sekarang misalnya Cilengsi sekarang ramai. 200 lagi tahun lagi bisa jadi hutan. Bisa jadi kan, Allah alam. Ya. Karena satu lain hal terek, bencana atau apa gitu. Nah itu sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi ini tempat-tempat yang apa ini dimakruhkan untuk dilaksanakan sholat. Ya. Wa yusannu ayyusalliya, dan disunahkan ya hendaknya sholat itu linahwi jidari. Ya, ini maksudnya adalah kesunahan sutroh. Jadi memang sutroh itu sunnah Pak. Ya, jadi apa kita meletakkan sesuatu di depan kita sholat itu sunnah. Ya, apakah dengan apa itu seperti tongkat asok ya, tongkat yang ditancapkan ya, atau yang lain-lain. Nah, kalau di sini disebut kasajadatin, seperti sajadah. Jadi fa'in ajaza an dzalik basatul musallin kasajadah. Jadi kalau nggak ada yang sutro-sutro begitu, maka mencukupi dengan menggelar sajadah. Jadi memang dianjurkan. Dengan sajadah itu orang tahu batas sholat kita mana. Cuman nih, kadang yang sajadahnya gede, sombongnya sombong amat. Ya, sajadahnya gede nih, dari sini ke sini. Terus begini dia. Nah ini yang nggak benar ini. Jadi kalau sholat itu tidak mengikuti gedenya sajadah, karena tetap diameter untuk berdiri itu mengikuti diameter ininya, ya. Jadi tidak terlalu begini, ya.
tidak terlalu melebar juga ngikutin sajadahnya. Artinya ikhlaskan sajadahnya diinjak orang lain. Ya, jangan ini sajadah saya ini dari Mekah bro, nah itu ya nggak boleh. Ya, jadi itu. Makanya pakai sajadah ya bagus. Ya. Atau kalau nggak ada sajadah gimana? Bikin garis. Jadi khotto, ya, dia bikin garis di depannya, seret. Nah itu untuk memberi tanda bahwa inilah wilayah sholat saya. Ya, jadi apa? Makanya kemudian wayuh haram melewati batas garis yang telah dibuat itu, ya haram. Artinya kalau yang melakukan orang dewasa dia berdosa, ya dia berdosa ketika melewati garis yang sudah dituliskan oleh orang yang sholat tersebut. Ya, ini Bapak hadirin sekalian tambahan hal-hal yang dimakruhkan. Kalau kemarin kan hal-hal yang membatalkan, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ini isanya masih sore, jadi perasaan kayaknya ya cepat jam 8 sudah tanya jawab. Biasanya jam 9, setengah 9. Oke, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Iya. Silakan. Salam. Kalau di tengah-tengah sholat memang dianjurkan tetap ditahan sepanjang bisa ditahan. Tapi memang kalau tidak bisa, ya sudah, lepaskan. Iya. Lah, ya artinya makanya masjid itu yang bagus punya pintu apa ini? Pintu darurat ini adalah solusi. Ya. Misalnya yang kebelet yang sebelah sini kan tinggal loncat aja kan. Lah terus gimana kalau udah kebelet di pojok sono gitu ya? Oh, mana ini? Ya kalau kemudian ini malah kencing di situ, ya terpaksa udah ya lewatin sedikit-sedikit dengan cara yang santun gitu ya, ya silahkan. Ya kan masa terus di situ. Iya, ya kan. Meskipun ada di kitab Al-Faidul Mutarram ada ulama ini di Masjid Nabawi kalau nggak salah. Dulu waktu Masjid Nabawi masih belum terlalu besar, itu malam dia sholat tahajud kalau nggak salah. Yang jaga masjid nggak tahu kalau ada orang, dikunci, semua pintunya dikunci. Nah ini saya lupa nama syekhnya. Pas habis sholat kebelet buka pintu sana untuk pisau sini, terkunci semua. Itu udah nggak tahan, bener nggak tahan. Akhirnya sorbannya dia lepas, dia Iya ini serius. Ini saking nggak tahan. Itu kalau nggak tahan dia bisa nambah. Tapi ya ini
kelebihan Masjid Nabawi. Besoknya ketika pintu dibuka dan seterusnya, itu jadi emas, jadi bukan baik. Iya, artinya yang asalnya najis itu malah jadi benda mulia. Ya kan dia nggak mengotori Masjid Nabawi, dia buka sorbannya, dia situ. Ya bayangin ya, ini kan normal manusia ya, normal manusia. Itu ada pernah kejadian, kalau nggak salah di Masjid Nabawi. Kalau nggak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi dikunci, udah kebelet, mau didobrak nggak bisa. Ya, akhirnya gelap sorban, keluarin, lega. Besoknya bukan, malah jadi. Itulah, itu cerita. Jangan dicoba. Ya, itu cerita ulama besar. Ya, jadi karena saking ininya ya, saking nggak pahamnya. Ya, sekali lagi ini sekedar cerita. Jangan dicoba. Kalau bayanginnya, waduh kayaknya menarik. Ya, sekali lagi ini sekedar cerita. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Jadi namanya waqira'atu Fatihatil Kitab atau waqira'atu apa? Suratil Fatihah. Kan rukun membaca surah Al-Fatihah. Pengertian membaca itu adalah menggunakan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membaca. Jadi kalau ada orang sholat, misalnya sholat sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu belum sholat itu, karena nggak baca. Itu batin, bukan baca batin. Bacanya di sini, ya. Namanya baca itu mulutnya memang yang harus gerak, suaranya ada. Ada, meskipun kalau yang sir ya sir artinya sangat pelan, ya maksimal terdengar oleh telinga sendiri. Ya jangan terlalu kencang juga, ganggu tetangga, ganggu sebelah gitu. Ya, artinya ada suara tapi tidak sampai mengganggu yang lain. Ya, sekali lagi rukun sholat itu ada yang qalbiyah kalau di kitab Kasyifatus Sajak ya, Sarah Safinah itu ya. Ada yang sifatnya qalbiyah, itu cuma satu, niat. Itu memang di hati, batin, niat itu di hati. Tapi kalau takbiratul ihram itu qauliyah. Al-Fatihah itu qauliyah. Sehingga kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan apa itu? Ya, masa sholat? Itu qauliyah. Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahudnya sama, jangan ya gitu. Salam itu yang harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita makmum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tasyahud juga sama. Asyhadu at-tahiyyatul barakatuh shalawat. Nah, itu terucap. Nah, jadi ada qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Ya. Nah, bacaan itu qaul.
mesti mulutnya mengucapkan. Ya tapi memang ada. Saya kalau jadi imam kan mesti kita balikan, liatin makmumnya yang masbuk itu. Ya memang banyak yang begitu. Allah Akbar. Baca Fatihahnya di hati. Nah itu tidak memenuhi tata cara membaca yang benar. Begitu ya. Bagus. Ada lagi?